Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Bu Guru berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, selamat datang kembali di media edukasi SDIT Raudatul Jannah. Perlu anak-anak ketahui, pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang wujud benda dan sifat-sifatnya. Baiklah anak-anak, sebelumnya mari kita awali bersama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yuk kita simak video berikut. Materi pembelajaran kali ini, wujud benda dan sifat-sifatnya. Tema 3, kelas 3 SDIT Raudatul Jannah Cilegon. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda berdasarkan bahan pembentuknya dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menyimak video, peserta didik dapat mengetahui sifat benda padat, cair, dan gas dengan tepat. Sebelum belajar lebih jauh, Bu Guru mau bertanya, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Ada dua jenis benda. Yang pertama, benda hidup. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kedua, yaitu benda mati. Contohnya, ya bisa dilihat ya nak ya. Di situ ada jam, ada kursi, ada tangga, ada sepeda, boneka. Dan itu semua adalah contoh benda mati. Berikutnya ada minuman, ada gelas, kemudian balon. Ya, itu adalah contoh benda mati. Tahukah kalian apa saja wujud benda itu? Yang pertama yaitu padat. Yang kedua, ada wujud benda berupa cair. Dan yang ketiga yaitu gas. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat atau solid, mempunyai struktur yang kuat, erat, dan kaku. Berikutnya ada bahan pembentuk benda padat. Yang pertama, kayu. Kemudian plastik, logam, kaca, dan yang terakhir karet. Berikut adalah sifat benda padat. Pertama, bentuk dan volume tetap, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, tidak mengalir. 3, bentuk benda padat dapat diubah. Dan yang terakhir, benda padat itu dapat digenggam. Selanjutnya, contoh bahan pembentuk benda padat yang pertama adalah kayu. Contoh, bisa dilihat ya nak ya. Di situ ada lemari, buffet, kursi, meja, dan sebagainya. Kemudian ada mainan juga yang berbentuk kereta, ada sendal, dan perlu kalian ketahui, ini ada kertas-kertas yang terbuat dari serat kayu. Keunggulan kayu, mudah dibentuk. Kelemahannya, tidak tahan api nak, sehingga mudah terbakar. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar, atau berarti kita sudah menghemat kayu. Contoh bahan pembentuk benda padat berikutnya yaitu
plastik. Contohnya, bisa anak-anak lihat ya. Di gambar ini ada banyak perabotan rumah tangga yang terbentuk dari bahan plastik. Keunggulannya yaitu murah, tahan lama, tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air, mudah dibentuk dan ringan. Kelemahannya membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Sampah plastik akan terurai selama 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3R. Yang pertama, reduce. Kedua, reuse. Ketiga, recycle. Berikutnya, kaca. Contohnya ada peralatan makan yang terbuat dari kaca. Kemudian ada lemari kaca juga ada. Ada alat-alat dari laboratorium juga ya. Bisa kalian lihat. Keunggulannya, kedap air dan tembus cahaya. Kelemahannya, mudah pecah. Berikutnya ada logam. Contohnya, ada uang logam. Bu Guru yakin ini kalian pasti sering melihat ya. Kemudian alat makan dan alat-alat masak. Logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Contoh bahan pembentuk benda padat yang terakhir adalah karet. Contoh, bisa kalian lihat di gambar, salah satunya ada perahu karet, kemudian sarung tangan karet, dan yang terakhir adalah dot bayi. Keunggulannya, tahan air, lentur, dan elastis. Kelemahannya, bahan karet ini tidak tahan panas. Wujud benda berikutnya yaitu benda cair. Apa itu benda cair? Yaitu suatu benda yang berbentuk cair. Contohnya, minyak, kemudian air, saus sambal, dan kecap. Sifat-sifat benda cair: 1. Volume tetap dan berubah bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan yang ketiga, dapat melarutkan zat tertentu. Yang terakhir, tidak dapat digenggam. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas yaitu benda yang berbentuk gas. Contohnya, udara yang kita hirup. Ada balon udara. Berikutnya ada contoh benda gas yang dapat terlihat juga, Nak. Yaitu asap, uap, dan awan juga ya. Bisa kalian lihat di balon udara. Awan itu contoh benda gas yang dapat terlihat. Sifat-sifat benda gas yaitu bentuk dan volume berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang kedua, gas terdapat di segala tempat. Anak-anakku, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar. Oke, tetap semangat dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.